kalau si Prabowo cap wapresnya adalah Mahfud MD, waduh Anda sesial-sialnya manusia hidup, saudara. Tapi kalau Prabowo wapresnya nanti Yeni Wahid, coblos Prabowo, saudara. Nah, ini masalahnya karena kan terjadi bargain, ya. Oh, hamba Tuhan bicara politik. Saya sedang melakukan edukasi kepada Anda, ya, dengan segala analisa peluang, dan saudara lihat semua yang saya ngomong selalu terjadi. Itulah fakta, saudara. Bukukan, kita sudah punya dana yang seharusnya untuk nulis buku, tetapi gagal karena Pak Tobing mengundurkan diri dari Galarua, dan beberapa orang mundur nggak mau karena ruwet di tahun politik, saudara ya. Bahkan Rudi Kamri sendiri sudah jadi kadrun akhirnya ya, saudara, katanya Galarua. Saya nggak tahu persisnya bagaimana. Nah, itu menunjukkan sudah terjadi Indonesia ini sedang darurat, saudara ya. Itu menunjukkan Indonesia sedang darurat, saudara. Ya, benar, Puji, hati-hati ya. Artinya bisa tiba-tiba terjadi chaos, saudara. Ya, bisa tiba-tiba chaos, saudara ya. Wah, serem ya, saudara ya, kalau terjadi begini ya. Serem, saudara ya. Ini sekarang lihat ya, Ganjar wapresnya kadrun. Ya, kalau Ridwan Kamil nggak mungkin jadi wapres. Yang mungkin adalah Mahfud MD atau Sandiaga Uno. Tepat sesuai dengan sabda Nabi ke-26. Mahfud MD ya menggojlok Panji Gumilang demi tiket cawapres, saudara. Ya kan? Untuk siapa yang bilang, oh enggak, sudah disingkirkan dari bursa cawapres, enggak mungkin, percaya saya. Masuk lagi beneran kan, begitu sukses, berhasil nggak jeluk si Panji Gumilang, Mahfud MD langsung masuk bursa cawapres, saudara, cawapresnya Ganjar lagi. Kalau Ganjar wapresnya nanti Sandiaga Uno, pasti kalah, saudara, pasti kalah Ganjar. Tapi kalau Ganjar wapresnya Mahfud MD, pasti menang. Pasti menang. Kalau Mahfud MD capresnya kalau si Prabowo cap wapresnya adalah Mahfud MD, waduh Anda sesial-sialnya manusia hidup, saudara. Tapi kalau Prabowo wapresnya nanti Yeni Wahid, coblos Prabowo, saudara. Nah, ini masalahnya karena kan terjadi bargain, ya. Oh, hamba Tuhan bicara politik. Saya sedang melakukan edukasi kepada Anda, ya, dengan segala analisa peluang, dan saudara lihat semua yang saya ngomong selalu terjadi. Itulah fakta, saudara. Itulah fakta, ya. Ngeri, saudara ya, ngeri. Nah, di masa-masa yang seperti ini, ya, saudara harus bertindak. Dengan cara apa, saudara? Berdiakonia, memberitakan Injil. Tinggalkan gereja-gereja yang nggak mau diakonia. Percuma Anda akan masuk neraka bareng-bareng sama pendetanya. Ya. Anda akan masuk neraka bareng sama pendetanya kalau Anda tetap di gereja itu, saudara. Serius. Nah, sekarang bagaimana Anda menyikapinya? Saya makan kue bulan enak sekali, saudara ya. Beli di Oriental. Nah, malam ini, ya, enak banget ya. Ini ada yang bilang nih ya, suara kebenaran. Ini suara kebenaran apa? Suara kebenaran Pak SK apa siapa nih? Syariat Islam berlaku, begal dipotong tangannya, rakyat aman dan tentram. Lalu di syariat Islam berlaku, saudara. Ya. Nanti kalau syariat berlangsung, ya mungkin banyak begal karena dihalalkan, saudara.
Selama setelah begal Anda zakat ke masjid. Ya, ngeri saudara ya. Ngeri saudara. Mana lagi nih? Kue bulan enak dong. Ini kue bulan ya, Esther Sinsu nih. Kue bulan enak ya. Cuman kue bulan yang paling enak itu kue bulan yang buatan Tegal, saudara ya. Kue bulan buatan Tegal itu paling enak. Sama Laktopia itu ya. Yang di Powerden itu ya. Wah itu saya nggak ada lawan itu. Kayak Robin Hood, iya. Karena mereka berpikir ya bahwa seperti apa namanya, begal, ngerampok, terus membagi-bagi jarahnya kepada rakyat. Berbeda dengan saya, saudara ya. Saya kan memberi makan umat dengan cara apa? Mengumpulkan donasi dari kalian, dari umat untuk umat, saudara. Ya, ngeri, saudara ya. Dan kalau Anda terus-menerus lalai dengan berdiakonia, ya itu akan terjadi. Selalu bolak-balik ingatkan. Ya, Pseudo-Metodius berkata bahwa sebuah kutukan karena gereja tidak melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil dan hidup menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi Islam, saudara, dan selalu saya ingatkan, dan itu terjadi ya. Lihat ya, bagaimana Islam menaklukkan kerajaan Kristen Yaman, bagaimana Islam menaklukkan kerajaan di Mesopotamia, kerajaan Kristen Irak, bagaimana Islam menaklukkan Bizantin. Karena gereja korup, saudara, seperti hari ini terjadi. Ya, walaupun setelah itu dunia hancur-hancuran, ya udah nasib, saudara ya. Dunia itu hancur-hancuran gara-gara Islam, saudara. Ya, dunia itu mengalami kemunduran gara-gara Islam. Itu nasib, saudara ya, nasib. Sementara para pendeta sibuk dengan doktrin Trinitas Oneness ribut nggak ada habis-habisnya. Yang sebetulnya nggak perlu, karena keselamatan bukan karena doktrin Trinitas Oneness, Unitarian. Keselamatan itu hanya apabila Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuanmu, majikanmu, dan juru selamatmu. Dan Anda harus melakukan mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, tapi masalahnya Anda kan bandel. Itu yang terjadi. Ya terserah, saudara. Yang ngomongin bandel, ya kan? Nah, hari-hari ini ya kita terus bangun ya. Ya, syariat Islam berlaku, pelaku ibadah agama lain dihukum berat, malah bisa dipancung, saudara ya. Bisa dihukum pancung, saudara. Ngeri ya. Ya, gereja sibuk ngurusin perpuluhan. Ya, puji hati-hati bener. Gereja sibuk ngurusin perpuluhan. Sebentar, ini yang sudah like, ngacung ya. Yang belum like, saya kutuk jadi kremi di dalam silit, saudara. Anda harus nge-like. Kalau Anda nonton gratisan, nge-like, saudara ya. Kecuali Anda sudah nyawer. Aduh, luar biasa, saudara ya, ketagihan saweran jadinya. Saudara, kalau gereja tidak bertobat, ya, saya berkali-kali berusaha menyadarkan gereja, tetapi ya bukan terima kasih yang saya dapatkan caci maki, saudara ya. Bahkan youtuber Kristen, ya, Anda dibuai oleh youtuber Kristen yang cuma pencari donasi saja, saudara. Ngeri, saudara ya. Ngeri, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akibatnya Anda juga akan masuk neraka bareng-bareng sama youtuber Kristen yang serakah donasi ini, saudara. Ya, mengapa bisa begitu? Iya, karena Anda tidak berdiakonia. Ya, kalau firman Tuhan jelas, kalau kamu tidak berdiakonia masuk neraka, saudara. Matius 25 ayat 41 sampai 46. Ayatnya jelas banget, saudara. Ya, ayatnya jelas banget. Nah, malam ini, saudara ya, kita bangun opini terus ya, kita sadarkan. Dan saya juga memohon kepada Galarua untuk merecord ya, mendatangi, mendokumentasi semua rumah ibadah, semua kelompok minoritas yang mengalami persekusi dari orang Islam. Ya, kalau perlu kita bukukan, ya kita bukukan. Kita sudah punya dana yang seharusnya untuk nulis buku, tetapi gagal karena Pak Tobing mengundurkan diri dari Galarua,
Dan beberapa orang mundur nggak mau karena ruwet di tahun politik, saudara ya. Nah kan Rudy Kamli sendiri sudah jadi kadrun akhirnya ya, saudara, katanya Galarua. Saya nggak tahu persisnya bagaimana. Nah itu makanya kita harus coba ya, dana yang sudah kumpul ini kita bisa bukukan, tetap membuat sebuah buku, membuat record ya, record 2023, persekusi gereja 2023 saja, saudara, atau 2022 dan 2023 penutupan gereja, recordnya semua, data-datanya. Nah, itu bisa ya. Terus nanti saya akan bikin tulisan, Pak Santemer sudah bikin tulisan, terus kita launching untuk 2024 awal, saudara, sebelum pemilu. Bisa begitu Pak Santiamer. Jadi semua didatakan, ada banyak, ada puluhan gereja itu kan, ada puluhan vihara, tapi ada fotonya lengkap semua, foto, data, nama semua yang terlibat, ya, pelakunya. Wah itu kalau bisa begitu itu bagus itu ya. Serem ya, serem ya. Syariat Islam dijalankan, koruptor dihukum mati, nggak akan. Ya, nggak akan. Orang syariat Islam itu ngajari koruptor, justru syariat Islam itu ngajari korupsi. Ya, ngajari begal, ngajari korupsi selama bikin masjid, saudara ya. Nah, ini ya saudara, mana tadi? Kemudian ya, harga beras naik. Sekarang ini harga beras naik, pabrik-pabrik tutup, saudara ya. Harga beras naik, pabrik-pabrik tutup. Serem, saudara ya. 2023 ini kacau sekali ya. Kacau sekali. Wah, kacau, saudara ya. Makanya saya bilang Papua, kalian 2024 harus benar-benar sudah Indonesia. Kalau enggak, ponggan kalian. Ya, ngeri, saudara ya. Dan saya dengar di Tanah Abang sendiri sudah sepi ya. Benar nggak Tanah Abang? Coba kita cek ya, pasar Tanah Abang sepi. Pasar Tanah Abang sepi. Ya, 2 hari yang lalu ya. Senang, saudara ya. Pedagang pasar Tanah Abang sepi, terbunuh TikTok Shop. Wah, serem ya, saudara ya. Langit Jakarta cukup indah dibanding dengan biasanya, termasuk di atas pasar Tanah Abang. Wah, saya nggak suka kalau ada kebanyakan puisi-puisi gitu. Ya, pasar Tanah Abang sepi, jualan online pun sepi, saudara ya. Tutup semua ya Tanah Abang ya. Nah, siapa yang tidak mengenal pasar Tanah Abang, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Pasar yang didirikan oleh pejabat VOC Justinus Fink pada tahun 1735, ini mulai nampak sepi dari pengunjung. Hal tersebut terlihat dari sejumlah toko yang mulai tutup di lantai 3A, sedangkan pasar Tanah Abang sudah tak lagi diminati pengunjung. Uni Nilam, salah seorang pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun, mengaku kini pasar Tanah Abang sudah mulai sepi dari pengunjung karena tergerus online. Dirinya terpaksa harus belajar untuk berjualan secara online, tetapi itu pun sulit. Saat berjualan live secara online hanya dikunjungi 2-3 penonton saja. Menurut Nilam, dirinya bukanlah seorang selebgram sehingga penjualannya secara online menjadi terkendala karena tidak punya follower. Ya, kalau di offline sepi untuk saat ini karena banyak online. Buat saya yang pemula itu keluh kesahnya karena penonton yang sedikit, karena kita bukan selebgram ataupun artis, jadi kita tidak punya follower. Ya, online sepi, offline sepi, ya saudara ya. Serem ya. Nilam mengaku mampu menjual hingga 3 lusin celana saat berjualan secara online dibanding dengan jualan offline yang hanya menjual 5 hingga 10 potong celana. Aku live di TikTok kurang lebih sudah 1 tahun yang lewat, cuma ya begitu karena kita bukan yang terkenal. Omsetnya sedikit saja daya belinya, walaupun follower saya sedikit di online, tetapi pembeli lebih banyak online daripada datang langsung ke toko. Sementara itu dari kalangan pembeli yang masih suka mengunjungi pasar Tanah Abang, mengaku keuntungan belanja secara langsung adalah karena bisa melihat dan mencoba langsung barang yang dibeli. Waduh, dah. Nah selanjutnya saudara ya, Tanah Abang pun sepi, saudara. Ya, semua mengeluh ya pasar Tanah Abang sepi.
Ya, curhatan pesan Tanah Abang sepi, pesan sepi, saudara. Itu menunjukkan sudah terjadi Indonesia ini sedang darurat, saudara ya. Itu menunjukkan Indonesia sedang darurat, saudara. Ya, benar, Puji, hati-hati ya. Artinya, bisa tiba-tiba terjadi chaos, saudara. Ya, bisa tiba-tiba chaos, saudara ya. Wah, serem ya, saudara ya, kalau terjadi begini ya. Ini ada yang ngomong nih, ya, ini intermezzo, Haji Lulung mati, Tanah Abang sepi, nggak ada lagi rumah bordil. Ada aja Haji Lulung ya, ternyata germo ya, saudara ya. Wah, ngeri ya, saudara ya. Gimana tuh Pak Santi Amar tuh? Waduh, saya nggak ikut-ikutan, ini nasib bangsamu. Aduh, nasib bangsanya Pak Santi Amar, bukan bangsa saya lagi, karena saya bangsa Belanda, saudara ya. Mungkin menyusul nanti Pak, bukan bangsaku lagi, tergantung. Kriminalitas meningkat, iya Pulis ya, ini kalis ini. Bener ya, kriminalitas meningkat, ngeri saudara ya. Nah, saya Liso nih biar jadi co-host dulu ikut ngomong nih. Kita pengen dengar suaranya kalis coba. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.